Kalau kita tidak ingin butuh cermin, gampang. Orang-orang lain mungkin nggak perlu kita jadikan cermin. Kalau kita mampu memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita, berarti orang lain bukan cermin. Orang lain adalah aku juga. Kalau aku nggak mau disakiti, maka aku tidak akan menyakiti dia. Ya? Kalau sampai mampu memperlakukan yang lain seperti memperlakukan diri sampai sendiri, sampai nggak butuh cermin. Ya kan? Ya. Kalau sampean bisa jujur pada diri sendiri, dan otomatis yang lain juga ingin jujur. Berbalik gitu yang. Iya. Maka di sini tidak ada yang lain. Aku adalah dia adalah aku. Satuan asli. Nah, gitu. Ketika kita menganggap dia adalah aku adalah dia, disinilah hukum yang sebenarnya. Kalau kamu nggak suka mencubit, kalau kamu nggak suka dicubit, jangan mencubit. Kalau kamu nggak suka dengan orang sombong, jangan berlaku sombong. Kan jelas. Hukum itu jelas. Kita nggak suka pada yang sombong, tapi kita berlaku sombong. Kita nggak suka disakiti, tapi kita seringkali menyakiti. Ini yang namanya munafik. Padahal kejadian yang sebenarnya, yang disebut moksa, itu adalah pengalaman yang hanya bisa dialami sekarang, bukan setelah kematian. Moksa adalah kita mampu bebas dari semua keterikatan yang membuat kita lahir, karena adanya keterikatan. Ya, adanya keterikatan. Tapi apakah orang yang tidak terikat tidak lahir kembali? Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semua. Channel yang selalu mengangkat persoalan-persoalan di seputar kehidupan manusia dalam tataran dan dalam kajian spiritualitas. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dialog khusus dengan tamu-tamu kita yang datang dari Lampung dan Makassar. Salam satu hati. Yang lain coba. Pak Walino atau coba? Nah, sebut aja. Rumah nambah ya. Gimana? Mau tanya atau Soalnya ini loh, ya apa? anak kalau dibilangin kok membantah terus. Iya. Seperti yang sudah saya bilang bahwa anak seringkali membantah. Nah, itu sebetulnya orang lain. Orang lain yang berada di sekitar kita. Apa itu anak? Apa itu istri, suami, tetangga, teman, atau apapun. Itu adalah cermin bagi kita. Bahkan rumah ini bisa jadi cermin buat kita. Kalau sampai masuk ke dalam rumah itu bersih, atau rumah itu berantakan, kan bisa dilihat kan?
Jadi cermin. Rumah kita, dari rumahnya kita bisa melihat, dari anaknya kita bisa melihat, dari istrinya kita bisa melihat siapa dia, kan gitu. Maka ketika anak seperti itu atau istri seperti itu atau suami seperti itu cermin buat kita. Gitu. Dia hanya memantulkan kembali apa yang kita lakukan. Nah, hanya memantulkan kembali. Seperti kita lempar bola, balik lagi kemana? Kita lagi. Dikembalikan ya. Nah, di situ paling tidak sampai bisa bertanya. Kenapa seperti ini? Nah, itu cermin untuk beritahukan pada sampean. Aku begini ya karena Bapak. Itu deh. Nyalahi anaknya wae. Oh gitu aja. Asalnya anaknya. Ya nggak jawab. Kenapa? Gitu. Cuman Ya, cermin ya. Itu cermin. Contoh. Kalau sampean bercermin. Fungsi cermin apa? Fungsi cermin adalah untuk melihat diri kita, kelakuan kita, yang kita sendiri tidak bisa melihatnya. Iya kan? Kalau melihat tangan butuh cermin nggak? Ya, karena sudah kita bisa melihatnya. Wajah bisa nggak kita lihat? Tidak bisa. Makanya harus cermin. Iya kan? Kita bisa nggak melihat kelakuan kita? Orang lain senang dengan kelakuan atau tidak, kita kan nggak tahu. Iya. Sama dengan kita melihat wajah kita, cantik atau jelek wajah kita nggak tahu. Perbuatan kita menyenangkan orang atau tidak, apa kita tahu? Perbuatan kita terhadap istri menyenangkan dia atau tidak, kita tahu. Hah? Kita disukai anak atau tidak dihormati anak, kita tidak tahu. Maka yang keluar dari anak itu sudah pemberitahuan tentang siapa aku, siapa sampean. Istri marah, kenapa? Gitu kan? Nah ini ya, istri nggak suka, kenapa? Itu cermin. Berarti kalau kita yang salah ya. Nah, oleh karena itu ibarat kita bercermin, ya. Dalam ketika sampean bercermin, banyak katakanlah muka sampean kotoran. Terus dalam cermin kelihatan, kotor muka saya. Apa cerminnya yang harus kita bersihkan? Bukan. Hah? Apa cerminnya yang harus kita bersihkan? Bukan. Atau cermin yang harus kita pukul karena dia kotor? Nah, kalau anak kita memperlihatkan kotornya kita ibaratnya, apa anak yang harus kita bersihkan? Ya kita. Ini rokok aja. Hah? Ya. Ribuan kali kita bersihkan cermin, dia salah. Jadi kotorannya di sini bukan di cermin. Kotorannya itu di muka kita sendiri, bukan di cermin. Cermin hanya memperlihatkan saja. Anak kita hanya memperlihatkan kelakuan kita yang tidak kita sadari. Memperlihatkan. Ngerti gak? Ya aduh. Ya sama, ya anak, ya istri, ya teman. Itu semua ya. Semua yang ada di lingkungan kita itu cermin bagi kita. Cuma cermin yang paling dekat itu paling baik. Dan cermin yang paling dekat adalah istri, anak, orang tua. Bukan jadi cermin lagi. Malah jadi cermin lagi. Cermin lama kan ketok. Oh iya. Betul diganti. Diganti cerminnya ya. Masuk Bukan cermin malah cermin yang Cermin lagi. Nanti ketemu cuma terminal rembuk. Jadi di sana lah kita bisa belajar
Ada apa? Kenapa anak saya gini? Coba. Kalau cermin itu tiap hari kita bersihkan tiap hari. Ya kita bersihkan. Kalau kita ingin. Kenapa kita butuh cermin? Kita sebetulnya kalau kita tidak ingin butuh cermin, gampang. Orang-orang lain mungkin nggak perlu kita jadikan cermin. Kalau kita mampu memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita, berarti orang lain bukan cermin. Orang lain adalah aku juga. Kalau aku nggak mau disakiti, maka aku tidak akan menyakiti dia. Ya? Kalau sampai mampu memperlakukan yang lain seperti memperlakukan diri sampai sendiri, sampai nggak butuh cermin. Ya kan? Ya. Kalau sampean bisa jujur pada diri sendiri, dan otomatis yang lain juga ingin jujur. Berbalik itu yang. Iya. Maka di sini tidak ada yang lain. Aku adalah dia adalah aku. Satuan asli. Nah, gitu. Ketika kita menganggap dia adalah aku adalah dia, inilah hukum yang sebenarnya. Kalau kamu nggak suka mencubit, kalau kamu nggak suka dicubit, jangan mencubit. Kalau kamu nggak suka dengan orang sombong, jangan berlaku sombong. Kan jelas. Hukum itu jelas. Kita nggak suka pada yang sombong, tapi kita berlaku sombong. Kita nggak suka disakiti, tapi kita seringkali menyakiti. Ini yang namanya munafik. Munafik ya. Nah. Oke, mana Pak Ujang? Nah, ini Pak Ujang loh. Pak Ujang. Siapa lagi? Ini misalkan ingin bertanya sama dia. Gitu. Bagaimana caranya mencapai moksa? Oh, Apa dan apa yang harus kita lakukan? nah sekarang sebelum dia menjawab pertanyaan dari Pak Rion, bagaimana caranya mencapai moksa? Maka sebelum dia menjawab, yang ingin bertanya kembali tentang apa yang diketahui Pak Rion tentang moksa. Karena setiap orang mungkin tahu apa yang disebut moksa, tapi pemahaman tentang moksa bisa berbeda-beda. Nanti ketika Pak Rion tanya sama saya, pada pemahamannya di sana, dia menjawab dengan pemahamannya. Nah, ini maka harus dibenahi dulu pemahamannya. Apa yang diketahui tentang moksa? Karena banyak orang yang bercerita tentang moksa itu macam-macam. Yang tahu saya itu ya moksa itu udah yang tingkat tinggi seperti apa saya mereka yang paling tinggi itu. Itu yang tahu saya, yang diketahui. Ya. Karena banyak orang yang punya pengetahuan dan pemahaman tentang moksa. Moksa yang dipahami orang-orang Hindu di Bali dengan moksa yang dipahami oleh orang-orang yang ada di Jawa itu bisa berbeda. Orang-orang Hindu di Bali, ya, dia memahami moksa adalah orang-orang yang sudah merdeka dari karma, sehingga orang-orang yang mencapai moksa dia tidak akan mengalami kelahiran kembali. Ya, ini yang dipahami oleh orang-orang Hindu di Bali. Penganut Hindu di Bali, bukan ajaran Hindunya ya. Dia tidak berbicara tentang ajarannya, tapi para penganutnya punya keyakinan bahwa orang yang mencapai moksa adalah orang-orang yang sudah mampu bebas dari tumimba lahir, bebas dari karma, sehingga dia tidak lahir kembali. Ini yang disebut moksa menurut pemahaman para penganut Hindu di Bali. Sedangkan orang-orang di Jawa itu punya pemahaman yang berbeda tentang moksa. Bahwa moksa adalah orang-orang yang mampu meninggal dunia tanpa jejak. Seolah-olah dia meninggal dunia, tubuhnya hilang. Itu dari Jawa. Nah, itu pemahaman moksa bagi orang-orang Jawa. Nah, yang kalau menjawab dari keduanya itu kan berpemahaman.
apa yang dipahami orang Jawa seperti itu baru pemahaman. Ya kan? Padahal kejadian yang sebenarnya yang disebut moksa itu adalah pengalaman yang hanya bisa dialami sekarang, bukan setelah kematian. Ya. Moksa adalah kita mampu bebas dari semua keterikatan yang membuat kita lahir, karena adanya keterikatan. Ya, adanya keterikatan. Tapi apakah orang yang tidak terikat tidak lahir kembali? Tetap lahir kembali. Kelahiran terus-menerus akan terjadi. Hanya kelahiran kita tidak terikat oleh karma. Oh, bedanya di situ. Iya. Kelahiran kita terikat oleh dharma. Para nabi, para awatar, para Buddha, mereka lahir bukan karena karma, tapi karena dharma. Tidak ada keterikatan. Apapun perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan melahirkan karma pala. Kalau kita berlaku baik, kita berbuat baik, tapi berpamrih, nah itu terikat pada pamrih kan? Itu yang melahirkan karma. Ya, contoh gini, ada orang berbuat baik. Ya, contoh nih. Jangan dikira kalau kita berbuat baik hasilnya baik. Ya. Di dalam Quran sudah dijelaskan bahwa setiap orang perbuatannya akan dibalas dengan cara yang setimpal. Pernah dengar ayatnya? Dengan cara yang setimpal. Nah, kalau seorang pembunuh, apa dia cukup hanya dimasukkan ke neraka? Setimpal enggak? Enggak setimpal. Yang setimpal dia harus dibunuh kembali. Berarti harus dihidupkan lagi kan? Harus mengalami hidup lagi dan bertemu dengan korban yang dibunuh. Atau mungkin tidak bertemu dengan korban yang dibunuh, tapi dia akan bertemu dengan pembunuh yang akan membunuh dia. Jadi segitu balik gitu terus ya? Iya. Nah, ini contoh. Contoh ini contoh real ya. Banyak orang yang datang ke sini, kadang-kadang heran dengan kejadian yang dialami. Ada orang, dia merasa bersyukur, karena merasa bersyukurnya sehingga dia selalu menceritakan kembali pengalamannya. Dia ditabrak mobil sampai luka parah, akhirnya sembuh. Ya kan? Sampai suatu ketika dia ngomong sama dia, kamu tahu kenapa kamu sampai terjadi pengalaman yang semacam itu, terluka parah, ditabrak mobil sampai terlempar 2 meter? Kamu saya tahu? Tidak tahu lah. Itu karena kamu sendiri yang menginginkannya. Iya. Itu karena kamu sendiri yang menginginkannya. Nah, ini kan nggak bisa dilarang kan? Mana mungkin saya menginginkan kecelakaan semacam ini? Iya kan? Logikanya kan begitu. Nggak mungkin saya menginginkan kecelakaan. Nah, ini yang ada kata-kata, kamu manusia seringkali nggak tahu apa yang diinginkan. Manusia hanya tahu apa yang ditakuti, apa yang ditakutkan. Manusia seringkali nggak tahu apa yang diinginkan. Manusia hanya tahu apa yang ditakutkan. Yang tanya, sebelum kecelakaan apa yang kamu pikir? Saya nggak mikir apa-apa. Yang periksa pikirannya dulu, ya kan? Pikirannya dulu. Mungkin dari sana ada salah pikir. Oke, nah, kejadiannya tidak lagi bersumber dari pikiran. Kalau gitu, kamu pernah melihat kecelakaan? Pernah. Gitu. Terus apa yang kamu lihat? Ya, aku melihat ada seorang wanita
tabrak mobil, gas, luka parah, darahnya terkucur di mana-mana. Dan aku lihat, terus dia bilang, lalu apa yang kamu lakukan pada saat kamu melihat orang yang terluka parah? Aku menolong, karena aku melihat tidak seorang pun yang mau turun sana untuk menolong. Nah, pada saat kamu menolong, apa yang terlintas dalam pikiran? Nah, dia mulai sadar, ya itu hanya terlintas sepitas. Barangkali kalau aku akan mengalami seperti ini, aku akan ditolong, akan ditolong. Nah sekarang kita tanya kembali, perbuatanmu itu baik sekali, baik kan? Menolong orang, sangat baik. Maka Tuhan akan membalas kebaikan. Otomatis balasannya harus setimpal. Ya. Maka Tuhan akan membalasmu. Maka maka untuk mendatangkan balasan tadi, kamu harus ditabrak dulu. Iya, kebaikan yang dia lakukan kan menolong orang yang tertabrak. Maka balasan yang setimpal dia harus ditabrak dulu. Maka dia akan mendapatkan balasan yang sama. Ditolong orang. Mau celaka seperti itu. Buruk apa bagus? Mendapat pertolongannya bagus, tapi celakanya ada yang ya. Ini mekanisme karma itu seperti ini. Jadi semua karma buruk karena kita terikat. Oleh karena itu, agar kita bebas dari karma, kalau kita berbuat baik, ikhlas, jangan ada pamrih, jangan ingin dibalas. Dalam hati kita, pikiran kita. Dalam pikiran kita. Nah di sana. Nah ketika kita melakukan kebaikan tanpa pamrih, itulah dharma. Iya, kamu sampai sembahyang aja minta surga ya. Ini ada pamrihnya ya. Oh kamu dekati aku karena surga ya. Nah. Hah? Coba lihat, itu mekanisme karma di sana, karma pala itu di sana. Dan banyak orang yang tidak sadar. Makanya yang katakan semua karma tidak ada yang baik. Sementara orang-orang masih membedakan ada karma baik, ada karma buruk. Tidak ada. Contohnya tadi itu ya. Nah, itu contoh yang real ya. Om Hyam sendiri juga pernah ngalami kayak gitu. Kebetulan ngalami bareng bersama dengan orang yang celaka itu juga, tapi dalam pengalaman yang berbeda. Pada saat itu yang tuh ada anjing kecil yang selalu tidur di tempatnya dia. Suatu ketika ada orang mendapatkan kecelakaan gara-gara menghindari nabrak anjing kecil itu. Nah, begitu orang itu terguling-guling, begitu terluka parah, dia kan merasa kasihan. Tapi pada saat yang sama, ia menyalahkan anjing itu. Kenapa tidur sana? Hah? Kenapa di sana anjing itu? Iya, oh ini gara-gara anjing ini nyebrang seenaknya. Anjing ini nyebrang seenaknya, Pak. Ngerem tiba-tiba, Pak. Balik. Nah itu. Jadi ketika Hyam menyalahkan anjing itu, udah karma itu. Nggak boleh menyalahkan. Lu kan boleh. Berarti dia, akhirnya Hyam tuh digonceng sama orang yang tadi punya pengalaman kecelakaan tadi kan, digonceng. Tapi yang udah membaca ini, wah kayak ini akan ada dapat jawaban ini. Dari menyalahkan tadi. Iya, karena yang punya teman ini kalau naik kendaraan nggak pernah pelan. Iya, tapi yang udah merasa, tapi dia nggak mampu menghentikan. Kejadian. Hah? Kejadian. Jadian, jadi tiba-tiba tuh ada anjing nyebrang. Begitu dia mau nyebrang, ternyata ada mobil dari sini, jadi nggak jadi belok, dia terus dia belok balik. Nah ketika balik tuh
berhadapan dengan motornya yang dia tiba-tiba kan ini dia rem, akhirnya dia terbanting, dia sampai terlempar 4 meter. Tapi dia nggak apa-apa, anak itu yang sininya parah, yang mikir apa ini, wah, nyalain anjing. iya, ternyata anjing nggak salah, karena anjing nggak tahu apa-apa. Harusnya manusia yang sadar di jalan harusnya bagaimana. Kita harus punya hati-hatinya itu, harus hati-hati tingkat tinggi. Kalau hati-hati kan ada apa istilahnya, ada hati-hati, ada over hati-hati ya kan, ada supra hati-hati gitu kan. Oh, anjing ternyata nyebrang hanya ingin nyebrang, dia nggak tahu apa. Manusia yang punya kesadaran yang harusnya tahu bagaimana berjalan di tempat yang ramai, harusnya tidak harus keras, tiba-tiba direm. Wah, disitulah yang bisa membaca. Oh iya, salah, yang menyalahkan aja. Yang aja masih bisa gitu ya. Iya. Kita. Iya. Ini ya. Nah, itu kan satu pelajaran saja. Dan kita sering melakukan hal-hal yang semacam itu. Iya. Dan jawaban itu nggak bisa yang hindari, harus terjadi, Harus terima. harus diterima. Tapi nyatanya dia nggak celaka, sekalipun terlempar tadi 4 meter, nggak apa-apa, bersih, nggak. Dan kita terjadi pada orang yang kebetulan punya karma kolektif. Terjadi berbarengan, dia punya karma sendiri, hanya kejadian ini disatukan. Kita ngecek. Iya. Sekalian namanya. Hah? Sekalian. Ini namanya karma kolektif. Padahal mungkin dia punya karma ini mungkin berbeda saat itu. Tapi orang ini kayaknya harus punya dapat jawaban yang sama nih. Artinya dalam kejadian yang sama, tapi masing-masing punya jawaban beda-beda. Berbeda. Ya. Itu mekanisme karma di sana. Kita kadang-kadang bisa terjadi secara kolektif. Misalnya satu bus tabrakan, satu bus mati semua. Padahal masing-masing penumpangnya kan punya karma sebelumnya kan terpisah semua. Tapi pada saat menerima jawaban disatukan. Hasilnya berbeda. Ya, hasilnya beda-beda. Ada yang mati, ada yang celaka, ada yang gini. Dan patah. Nah, itu mekanisme karma itu. Dan itu nggak betul salah ya. Tidak akan salah, adil. Adil ya. Ya, adil. Makanya setimpal dan adil. Itu apa ikut berperan Tuhan bagaimana sih? Udah, itu sudah itu di sana sunatullah yang bekerja. Betul. Tuhan sudah nonton aja. Nah, nonton aja dia. Dia nggak perlu kerja lagi, ngapain? Dia boleh. Jadi kok. Hah? Filmnya udah jadi. Iya. Alam ini sudah ngatur. Di alam sudah ada hukum, sudah ada ketentuan. Islam menyebutnya sunatullah. Jadi Tuhan itu nggak bekerja lagi. Udah. Dia berpesan. Bahkan dia cuma cukup menyebut aja kun. Nah, fayakun. Nah, fayakun ini sampai sekarang belum selesai, terus Berlanjut terus. terus berlanjut. Fayakun ini nggak pernah selesai. Maka terjadilah. Dan itu terjadilah itu terus sampai kiamat. Ya, selama alam semesta ini ada ya berarti terus fayakun. Makanya reinkarnasi tetap ada selamanya. Nah, ini apa katanya ada dia reinkarnasi kalau ini kan setelah meninggal mati. Tapi kalau setelah itu sekarang ini udah moksa aja. Iya, moksa itu ya ketika kita mampu bebas dari keterikatan. Sudah moksa. Moksa. Kalau kita mampu melakukan segala sesuatunya dengan keikhlasan tanpa adanya keterikatan, nggak ingin dibalas dan lain sebagainya. Udah moksa ya. Iya bisa disebut moksa, tapi moksa kan bukan dalam pengertian yang begitu gampang. Iya. Tapi dia ya gampang dipahami. Moksa itu ya artinya tidak terikat oleh semua keterikatan apapun, dan manusia banyak keterikatan. Waktu ya. Ya. Ya Oke, apapun. tadi jawaban dari pertanyaan siapa nih? Saya. Termasuk sampai juga ya benar ya.
Kalau masalah Sini itu apa ya? yang berkehendak Mulai terkenal. Kamu lewat kenal. Gimana? Bikin pertanyaan aja yang bagus. Kenal. Di dalam suatu kejadian misalnya yang terus antara kita dengan Tuhan ini mana duluan yang berkehendak? Tuhan dulu berkehendak. Setelah apa kita berkehendak dulu baru Tuhan mengikuti kehendak kita? Bagaimana? Alam ini terjadi sebagaimana kehendaknya. Kehendaknya. Iya, artinya ketentuan sudah ada di dalam kejadian itu. Udah ada ketentuan. Udah ada ketentuan, ada pola di dalamnya. Manusia boleh berkehendak. Dalam kehendaknya pasti ada pola. Kalau polanya tidak sesuai dengan pola alamnya, pola kehendaknya, ya nggak bakal terjadi. Harus mengikuti kehendak terjadi, harus mengikuti ketentuan. Iya, otomatis kita harus mampu membaca pola yang sudah ditentukan. Nah kalau kita misalnya melakukan mengikuti ketentuan dan sebab akibat, apa kita tidak terjebak lagi dari dualitas? Tidak, itu bukan dualitas, pasangan. Oh berpasangan. Iya, Oh ya, dualitasnya yang ini. iya. Baik buruk. Makan kenyang itu pasangan, bukan sebab akibat. Sebab akibat itu bisa dibuktikan. Kalau siang malam kan nggak bisa disatukan, bisa menyatukan siang malam. Oh sebab akibat bisa dibuktikan. Oh iya, sebab makan saya kenyang. Ya ada. Nah, Tapi iya kan? oh itu bukan dualitas itu ya? Bukan. Itu namanya hukum sebab akibat. Mungkin duduk sini lagi biar Ya. Boleh melewat. Kenapa? nggak apa-apa. Iya. Oh, masalah kepentingan tadi yang ya apa? Nah, jadi mungkin yang tadi bisa diteruskan ya. Ya bisa diteruskan, bisa dikembangkan. Jadi seperti masalah kehendak, ketentuan. Karena selama ini juga banyak orang yang masih kabur pemahaman tentang siapa yang berkehendak. Seolah-olah hanya Tuhan yang berkehendak, manusia tidak punya kebebasan untuk berkehendak. Itu salah sama sekali. Manusia punya kebebasan untuk berkehendak, punya kebebasan. Dalam kebebasannya manusia berkehendak, otomatis di sana ada tujuan. Kehendaknya bisa terwujud atau tidak. Dan yang jadi masalah kemudian adalah manakala kehendaknya tidak terwujud, apakah ini satu berarti bahwa Tuhan tidak menghendakinya? Nah ya. Ya, itu kebanyakan orang mengatakan seperti itu. Tidak juga. Ketika Tuhan mengadakan alam semesta ini, ya, maka munculnya alam semesta ini berbarengan dengan kehendaknya, dengan ketentuannya, secara primordial, ya. Berbarengan, sama dengan munculnya api, otomatis sudah berbarengan dengan panasnya. Oh sekalian dia. Iya, nggak mungkin api begitu tumbuh pertama mungkin belum panas. Udah lama Udah berpanas. lama mungkin. panas. Nah itu kan. Oh. Jadi itu sudah spontan dan primordial. Ya. Begitu pula dengan kondisi alam, dengan keadaan alam, ada ketentuan di dalam. Dan manusia ketika dia hidup, apa yang dilakukan manusia terhadap kehidupannya adalah belajar. Apa yang dipelajari manusia adalah mempelajari kejadian-kejadian tadi. Banyak kejadian yang disaksikan oleh manusia. Yang jadi pertanyaan bagi manusia, kejadian ini siapa yang membuat? Apakah aku bisa menciptakan satu kejadian? Kenapa pada satu kali aku bisa menciptakan kejadian, tapi pada waktu yang lain tidak terwujud kejadian yang saya inginkan?
Apa ada kekuatan lain yang menghalangi keinginanku, perbuatanku? Di sana manusia belajar. Kenapa tidak terwujud? Nah, dan akhirnya kita belajar. Di sana ada tanya jawab antara kita dengan alam. Di situ, ya. Jadi kalau ada pendapat atau pemahaman yang mengatakan manusia boleh bekerja, manusia boleh punya keinginan yang macam-macam, tapi Tuhan yang berkehendak, Ya. itu jelas salah sama sekali. Salah untuk kali. Salah sama sekali. Tuhan sudah berkehendak secara primordial. Kalau Tuhan berkehendak seperti manusia, itu namanya gak jelas. Tuhan sudah menentukan segalanya. Apapun yang sudah jadi, ini dalam ketentuannya. Ada ketentuan di situ. Iya. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu agar terwujud apa yang kita inginkan, maka ikuti kehendaknya, maka ikutilah ketentuan itu. Kalau kita melakukan Tuhan yang menentukan, mungkin kita nggak bisa bikin kopi. Nunggu Tuhan nentuin. Ya, begitu kita bikin kopi kok jadinya cendol. Oh, Tuhan yang nentuin. Ya, makanya kalau Tuhan nentuin jadi cendol ya. Akhirnya tiap hari sulapan terus. Nggak selaras itu ya. Iya, enggak seperti itu. Iya benar dong. Karena nunggu Tuhan bikin kopi kok jadi cendol. Mau disulap terus mau bingung kita malah. Apalagi ada kata-kata, apalagi ada kata-kata gitu. Hanya Tuhan yang tahu, belum. Kalau hanya Tuhan yang tahu, ngapain dia beritahu? Tuhan nggak tahu kok. Iya, Pamer hanya ya. Tuhan yang tahu. Bukan. Kita juga diberi hak untuk mengetahuinya. Memang Tuhan kadang-kadang memberitahu ada yang secara jelas, ada yang tidak jelas. Iya kan? Nah, itu menandakan bahwa kita dianjurkan untuk mencarinya lebih dalam lagi, menggalinya lebih dalam lagi. Biar jelas. Nah, jadi ada pengetahuan yang sudah jelas dan ada pengetahuan yang belum jelas. Tapi bukan berarti dia tidak jelas. Kita harus menggalinya lebih dalam lagi. Misalnya contohnya, kita nggak tahu mutiara, nggak tahu nih permata ada di dalam batu atau tidak. Karena yang namanya permata kan dia tersembunyi di dalam batu hitam. Bagaimana kita bisa tahu ada permata di dalam? Otomatis kita harus membongkar itu. Tapi membongkar kan tidak semua batu ada. Nah, dibutuhkan keseriusan, kesungguhan, dan kerja yang keras. Nah, di sana lah. Jadi ada hal yang rahasia, tapi bukan berarti Tuhan yang hanya Tuhan yang tahu. Kita juga bisa tahu digali gitu ya. Iya, kita punya perangkat. Tuhan menginginkan kita mampu menggunakan perangkat-perangkat tadi. Ada setiap perangkat itu punya fungsi sendiri-sendiri. Bagaimana menggali batu hitam itu butuh perangkat lagi, ya kan? Nah, bagaimana untuk membongkar permata yang ada di dalamnya? Apa kita cukup menghancurkannya? Ya permatanya ikut hancur. Ada alat lain lagi yang lebih halus. Bagaimana memisahkan permata dari batu yang keras, yang kelihatan permata tadi. nah, dan jadi ada perangkat. Kita diberi perangkat yang cukup lengkap agar Tuhan, agar manusia mampu menggunakan seluruh perangkat yang ada, yang sudah diberikan pada kita sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita dikasih tangan, dikasih mata, kasih hidung, kasih pikiran, kasih perasaan, kasih hati. Perangkat. Itu semua perangkat. Dan manusia seringkali menggunakan perangkatnya hanya untuk satu saja.
cari makan. Seolah nggak ada dia lain ya. Seolah nggak bisa yang lain. Iya, Padahal banyak. Iya. Ya kan? Kita menggunakan otak kita hanya untuk cari makan. Terus apa bedanya dengan gajah? Gajah menggunakan belalainya untuk cari makan. Jadi otak kita sama dengan belalainya gajah. Hanya makan aja. Iya. Ya. Jadi otak kita dengan belalai gajah nggak jauh beda, hanya untuk cari makan. Terus apa yang membedakan manusia dengan gajah, dengan binatang? Ya nggak ada bedanya. Kita menggunakan otak hanya untuk cari makan. Yang membuat kita berbeda dengan binatang karena kita menggunakan pikiran kita bukan hanya untuk mencari makan, tapi yang lebih utama adalah untuk mengenal siapa diri kita, untuk mengenal siapa Tuhan kita. Sedangkan binatang nggak bisa mengenal dirinya. Itu perbedaannya di sana. Bukan karena kita punya otak kemudian berbeda dengan binatang, bukan. Banyak orang yang punya otak, sadisnya melebihi binatang, serakahnya melebihi monyet, kejamnya melebihi singa. Sedangkan singa nggak bisa membunuh bangsanya sendiri, tapi manusia bisa membunuh satu bangsa habis. Sehingga misalnya bisa membunuh, ya hanya membunuh satu ekor singa lagi, atau satu ekor binatang lain, bukan sesama singa. Tapi manusia bisa membunuh manusia lain dengan satu kali pukul. Nah, Saking ganasnya. manusia lebih ganas dari binatang. Lalu di mana kelebihan manusia dengan binatang? Binatang yang paling serakah monyet. Makanya monyet nggak punya kaki, tangan semua itu. Tempatnya itu. Empatnya tangan untuk perpegangan semua. Kalau pegangan makanan, semua tangannya pegangan pisang semua. Di mulutnya sudah simpan pisang, yang lagi dimakan satu. Manusia punya tangan dua, tapi simpanannya di mana-mana. Lebih lagi ya. Lebih. Kalau monyet simpannya di mulut sini. Data semua. Nah, jadi binatang bisa jadi cermin buat kita. Kita ini jadi binatang apa ini gitu kan? Gimana kita harapnya? Bahkan mungkin nggak ada binatang yang mampu menyamai kita. Mengapa? Mungkin kita lebih sadis dari singa, lebih serakah dari monyet. Jadi ternyata nggak ada binatang yang serupa dengan kita. Manusia itu lebih puas dari binatang, lebih serakah dari binatang. Hidupnya tiap hari hanya perlu cari makan, bertahan, atau menyerang. Otaknya digunakan hanya untuk menyerang atau bertahan. Sama dengan binatang menggunakan belalainya, tanduknya, bisanya hanya untuk menyerang, bertahan, dan makan. Langsung aja ya. Langsung. Saya Rizal dari Muter Lampung. Nah, Saya ingin bertanya sama Yang, oke. apa caranya untuk menghilangkan rasa cemas dan takut? Bagaimana caranya menghilangkan rasa cemas dan takut? Maka kita harus mencari sumbernya. Yang menjadi sumber kecemasan itu apa? Dia bersumber dari luar atau dari dalam? Dari dalam, misalnya dari dalam. Nah, kalau kita sudah tahu sumbernya di sana, kita harus tahu bagaimana menanggulanginya. Mengatasinya. Nah, gitu kan? Karena kecemasan, ketakutan itu cara kerja pikiran kita. Ya? Cara kerja pikiran kita, karena kita punya pikiran yang ditugaskan untuk
dua hal. Tugas pertama pikiran melalui panca inderanya adalah membaca. Membaca, ya. Membaca stimulasi yang ada, ya. Kemudian setelah membaca, kemudian merespon. Tubuh kita juga punya kemampuan membaca dan sekaligus merespon. Misalnya dengkul kita ini, kalau kita pukul dengan palu, dia menerima kan, langsung dia apa? Nah itu namanya respon. Satu contoh gini, sampai jalan-jalan di hutan, lihat semak-semak, kemudian tiba-tiba semak-semak itu bergoyang. Terbaca nggak? Ada yang goyang. Apa ini? Nah itu kan apa ini? Nah kemampuan kita membaca sampai di mana? Apa ini? Yang goyang apa ini? Jangan-jangan singa atau kucing? Ya. Kan gitu ya. Singa atau kucing kan gitu. Nah kalau kita menganggapnya itu singa, kita mungkin lari. Responnya kan lari. Tapi kalau kita nganggapnya kucing, kita tenang. Yang paling kucing. Tapi kalau tiba-tiba muncul singa, wah itu bahaya itu. Nah itu, jadi yang membuat kita cemas karena ketika berusaha membaca tadi kita nggak tahu ini kucing apa. Kesulitan membaca itulah yang membuat kita cemas. Panik juga. Nah, dan seringkali orang menjadi cemas karena pengalaman masa lalu. Biasanya yang kayak gini nih kucing ini. Jadi pengalaman kan. Kalau orang nggak punya pengalaman kan, mah goyang paling angin. Nah, yang membuat dia goyang bisa singa, bisa kucing, bisa angin. Kita menilai seperti itu kan karena pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman berarti itu pengalaman pertama. Dan kita karena pengalaman pertama ini nggak ya tenang sebetulnya. Tapi ketika yang muncul singa kan jadi beda. Nah, kemudian ketika lihat goyang-goyang lagi, apa singa duluan nih, cemas juga. Dulu singa yang keluar, jangan-jangan nih singa juga nih. Ada kucing yang keluar. Nah ini yang namanya trauma. Ya, jadi kecemasan itu bisa muncul dari pengalaman masa lalu. Kemudian dengan pengalaman masa lalunya dia mencoba untuk menghadapi apapun yang terjadi dengan modal pengalaman masa lalunya. Karena manusia kan seringkali berpegang pada pengalaman. Orang bilang pengalaman adalah guru yang baik. Nah gitu kan. Ya. Tapi seringkali kita juga jadi korban dari pengalaman. Itu yang disebut trauma. Nah untuk menghilangkan kecemasan, caranya ya adalah pertama harus lupakan masa lalu, lupakan masa depan, sehingga kita mampu fokus pada apa yang terjadi. Dan ketika kita fokus pada apa yang terjadi, maka fokus yang lebih kuat harus ke dalam. Karena ketakutan yang berlebihan biasanya datang dari dalam. Dengan kita bisa fokus ke dalam, mencari sumber ketakutan tadi, maka kita akan mampu menghadapi apapun yang terjadi sesuai dengan yang kita baca. Ya, sesuai dengan apa yang kita baca. Tapi kita sudah punya persiapan. Kalau yang muncul singa, saya masih bisa punya kesempatan lari. Nah, kan di sini punya perhitungan. Karena dia punya perhitungan, itu yang membuat dia tidak cemas.
Kalau dia salah perhitungan, itu yang bikin dia rugi. Kita melihat kayak gitu, kita udah nyangka kucing, lari sekencang-kencangnya, yang keluar kucing, ya, wah, sialan, ada rugi gitu. Atau kita menyangka kucing, tapi yang keluar singa. Namanya salah hitung atau salah baca. Kalau salah baca, salah respon. Dan seringkali yang dilakukan manusia salah baca, akhirnya salah pacar kita jalan sama laki-laki, ngamuk, nggak tahunya itu bapaknya atau kakaknya, itu salah baca kan? Tanya dulu, nggak bertanya dulu. Tapi udah marah. Nah, kebanyakan orang-orang salah baca. Biasanya istri itu paling sering salah baca. Makanya suami itu seringkali dicurigai. Tapi karena dia perempuan tuh paling senang mendengarkan cerita-cerita buruk. Dia koleksi. Itu modal untuk mencurigai siapapun. Dia belajar dari orang lain, tapi dia belajar dari keburukan-keburukan. Karena istri itu punya kelebihan dari laki-laki. Dia punya kelebihan ada di setiap wanita yang seperti yang sebutkan tadi. Di otaknya itu ada otak yang berkaitan dengan telinga, yang berkaitan dengan kata-kata. Itu yang disebut dengan lobus temporal. Kalau laki-laki lobus temporalnya hanya di otak kiri. Jadi kalau perempuan dia di otak kiri ada temporal, di otak kanan juga ada. Dua. Oleh karena itu wanita lebih pandai bicara daripada laki-laki. Karena kemampuan berbicara itu otak temporal, lobus temporalnya. Itu bedanya lagi dengan perempuan. Dan sebetulnya perempuan lebih banyak berpikir daripada laki-laki. Sampai-sampai perempuan kalau berpikir itu sampai bocor. Artinya ketika dia berpikir, bocor menjadi perkataan. Nah, kalau kebetulan sampean di sampingnya, maka berusaha merespon kata-katanya. Padahal dia lagi mikir. Gak sengaja gitu ya? Iya. Spontan gitu ya? Spontan. Seolah-olah dia sedang bertanya pada sampean. Enggak, dia bertanya pada dirinya sendiri. Tapi karena kita di sampingnya. Karena di sampingnya. Nah, di situ terjadi kesalahpahaman. Wanita itu bedanya dengan laki-laki di sana. Otak temporalnya dua. Coba wanita kalau ngomong bisa lebih cerdas dari laki-laki. Kalau pidato lebih cerdas dari laki-laki. Itu perempuan. Makanya nggak salah kalau dibilang perempuan itu mulutnya dua. Artinya banyak berbicaranya dia cerdas. Cerdas ya, perempuan. Kemampuan melihatnya juga beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki melihat lurus, nah sama dengan apa? Dengan alpitanya. Perempuan kalau melihat dia melebar. Perempuan laki-laki lurus. Perempuan melebar, itu sama dengan. Makanya kalau kita goncengin, kita naik sepeda motor gonceng istri kita itu. Istri kita yang banyak ribut. Karena yang dilihat apa dia kelilingnya. Iya, kan lebar cara pandangnya dia. Nah, kita kan fokus, kita tahu ini ada jalan yang bisa kita. Jadi kalau perempuan kita kan seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita juga kadang-kadang gini, ada telur nggak? Ada tuh di kulkas misalnya. Kita cari-cari nggak ada. Mana telur disimpan? Di mana? Disimpan di mana? Gitu hanya dapat.
Ini lo telur. Tuh. Kok dari tadi mau nggak ada? Ini ya, mau lihat apa? Gitu. Karena kemampuan perempuan melihatnya lebar, jadi semua terlihat. Kita hanya melihat, kita tuh seperti mata kuda. Depan saja gitu. Samping ada dia lagi. Tidak dilihat. Nah ini perbedaan ini harus kita tahu, kalau enggak Harus tahu gitu. ya. Ya. Oh, jangan. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, oke, kalau tidak ada lagi bisa kita tutup. Adanya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ini satu hal yang membuat kita bahagia. Dari pertemuan ini melahirkan berbagai macam pertanyaan dan jawaban. Semoga saja hasil dialog ini bisa memberikan inspirasi buat yang lain yang ingin mendengarkannya. Rahayu, monggo, silakan. Rahayu. Salam